Tuhan, pada kesempatan siang hari ini kita bersama-sama akan menjadi saksi dari pemberkatan nikah saudara kita, adik kita, teman kita, anak kita, Enos Christian Saputro, putra dari Bapak Joko Sudiro Wiwoho dengan Ibu Sri Purnaningsih, yang hari ini akan diteguhkan pemberkatan nikah bersama dengan calon mempelai Grace Kontrake, putri dari Bapak Yosias Kontrake dan nama Ibu Naomi Tela. Dan sungguh biar hari ini kita semua belum menjadi saksi, bahkan kita memberikan doa restu bersama-sama. Adapun peneguhan pada tanggal 11 November 2023 ini akan dilakukan oleh hambanya Bapak Pendeta Titus Aditya. Dan mari kita mulai bersama, saudara semuanya bangkit berdiri, kita akan sambut kedua mempelai bersama dengan keluarga di tempat ini. Kami hadir di rumah-Mu Tuhan. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa, semua karena anugerah-Mu. Anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, kami layak melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Semua karena anugerah besar, anugerah-Mu berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu. Kedua mempelai berdua memasuki altar pemberkatan nikah kudus dengan diiringi oleh kedua orang tua. Dan biar hari ini diberkati, diteguhkan pemberkatan nikahnya karena kasih Tuhan. Mari sekali lagi kita puji Dia, katakan besar anugerah-Mu Tuhan. Besar, besar anugerah-Mu berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada, yang ada, dan akan datang. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu dan oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu ada dan diciptakan. Tuhan, kami ucap syukur saat kami memuji, kami bersatu hati. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Satu kerinduan kami adalah hadirat-Mu lebih dari segala sesuatu. Tuhan, nyatakan hadirat-Mu bagi setiap kami, secara khusus bagi dua insan yang Kau kasih, Enos Christian Saputro dengan Grace Lilian Kontrake. Tuhan, Kau telah pertemukan mereka berdua dan Kau telah menaruh benih cinta di antara mereka. Sebelum mereka melangkah masuk dalam satu kehidupan rumah tangga yang baru, terlebih dahulu mereka datang kepada-Mu. Biarlah tangan-Mu yang penuh dengan kasih dan berkat menyatukan mereka dalam satu ikatan pernikahan yang kudus dan diberkati.
Kami serahkan pemberkatan nikah ini dalam pimpinan dalam anugerah-Mu Tuhan, dari awal sampai pada akhirnya. Tuhan bekali mempelai berdua dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah mereka membangun rumah tangga berdasarkan sesuai dengan kehendak rencana-Mu Tuhan. Dan biarlah pemberkatan nikah ini juga menjadi berkat bagi kami semuanya. Kami serahkan sepenuhnya di dalam kasih-Mu, dalam kemuliaan-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama. Kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita bersama-sama kita naikkan satu pujian terima kasih Tuhan. Kepada mempelai berdua dan setiap kita yang hadir, mari kita berterima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintah-Nya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selamanya. Tuhan, biarlah janji firman-Mu ini tergenapi dalam kehidupan mempelai berdua dan setiap kami yang hadir. Terima kasih Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada siang hari ini merupakan hari yang bahagia khususnya bagi mempelai berdua Enos Christian Saputro dengan Grace Lilian Kontrake. Ada berdua hari ini bahagia? Sangat berbahagia. Tadi malam bisa tidur enggak? Susah tidur ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pernikahan adalah satu hal yang sangat penting karena itu menentukan kehidupan kita. Kita semua ada di tempat ini, kita tinggal dalam sebuah kehidupan rumah tangga. Anda bahagia atau tidak bahagia tidak terlepas dari kehidupan rumah tangga Bapak Ibu Saudara sekalian. Baik saudara sebagai suami atau istri atau sebagai anak. Apapun peran saudara, saudara bahagia atau tidak bahagia sangat ditentukan dalam kehidupan rumah tangga Anda. Demikian juga masa depan mempelai berdua, masa depanmu seperti apa? Ada dua hal yang akan Anda tuju. Apakah masa depanmu, rumah tanggamu seperti Taman Eden atau sebaliknya seperti neraka? Kalau sebuah rumah tangga gagal di dalam membangunnya, maka itu penderitaan yang berkepanjangan dan sangat menyakitkan. Tapi kalau rumah tangga dibangun dengan baik, tidak ada tempat yang lebih indah daripada rumah tangga. Oleh sebab itu Tuhan sangat begitu memperhatikan pernikahan. Kalau kita pelajari dari Alkitab, diawali dengan sebuah kehidupan rumah tangga yang pertama, yaitu rumah tangga Adam dan Hawa. Kemudian di dalam perjanjian lama diakhiri supaya bapak-bapak kembali kepada anak-anaknya, kembali suatu pemulihan dalam keluarga.
Lalu dari perjanjian yang baru diawali dengan keluarga daripada Tuhan Yesus, Yusuf dan Maria. Kemudian kalau kita perhatikan Tuhan Yesus melakukan mujizat pertama. Bukannya menyembuhkan orang sakit, bukannya mengusir setan, bukannya membangkitkan orang mati. Tetapi membuat mujizat di sebuah pernikahan. Dan kemudian diakhiri di dalam kitab ini, di kitab Wahyu, pernikahan anak domba dengan jemaatnya. Jadi saudara dikasih Tuhan, pernikahan adalah suatu hal yang sangat penting, sehingga Tuhan begitu memperhatikan pernikahan ini. Mempelai berdua, kalau Anda berdua sungguh-sungguh ingin mengalami kebahagiaan, mesti segala sesuatunya diawali bersama dengan Tuhan. Enos dan Kris, panggilan akrabnya demikian. Enos dan Kris. Enos, pada waktu kamu pacaran dengan Kris, apakah engkau berdoa, Tuhan, apa Kris ini adalah tulang rusukku? Demikian juga Kris, apakah engkau berdoa, Tuhan, apakah Enos ini adalah pasangan hidupku? Kalau Anda berdua sudah sungguh-sungguh berdoa, kalau Anda berdua sudah sungguh-sungguh berdoa, Anda berdua harus yakin dan percaya Tuhan mendengar doamu, Tuhan menjawab doamu, orang yang ada di sampingmu adalah jawaban doa pemberian Tuhan yang terbaik. Harus dengan iman, dengan percaya, saya sudah berdoa dan saya percaya Tuhan memberikan pasangan yang paling tepat. Itu yang akan menjadi bekal dalam perjalanan kehidupan rumah tanggamu. Ketika engkau membangun rumah tangga, engkau akan menghadapi pasanganmu, kau ada hal-hal yang kamu sukai, ada kelemahannya, ada kekurangannya. Ada hal-hal yang mungkin juga sempat menjengkelkan. Tapi tetap jangan yakin, saya sudah berdoa, Tuhan tidak salah memberikan pasangan. Tuhan memberikan yang terbaik. Itu yang akan menolong kau dalam membangun rumah tangga. Demikian juga saya ajak mempelai berdua saat ini, sungguh-sungguh minta kepada Tuhan. Tuhan berkatilah pernikahan saya. Tuhan berkatilah pernikahan saya. Ketika engkau bersungguh-sungguh meminta, firman Tuhan berkata, mata Tuhan menjelajah ke seluruh muka bumi, hendak mencurahkan kekuatannya, kasihnya, berkatnya, anugerahnya kepada orang yang bersungguh hati. Maka saya ajak mempelai berdua, saat ini jangan bingung dengan hal-hal yang lain. Fokus kepada Tuhan. Tuhan berkati pernikahan saya. Maka Tuhan memberkati pernikahan Anda berdua. Demikian juga orang tua yang sudah berdoa untuk putra-putrinya, biar dengan yakin dan percaya Tuhan sudah mendengar doa dari Bapak Ibu, Tuhan memberikan mantu yang baik. Sekali lagi saudara sekalian, kehidupan rumah tangga kita seperti apa? Saudara mungkin ada rumah tangga yang seperti medan perang. Suasananya seperti medan perang. Wah ini suami istri yang saling bertengkar, saling menyerang, teriakan, bentakan. Rumah tangga suasananya panas, suasananya seperti perang, saling melukai. Saudara, rumah tangga yang Tuhan kehendaki, Tuhan rencanakan adalah seperti di Taman Eden. Ya. Jadi kalau mempelai berdua ingin hidupmu seperti Taman Eden berbicara apa? Yaitu Tuhan hadir, ada hadirat Tuhan. Di mana Tuhan hadir? Maka di situ ada damai sejahtera, ada sukacita. Sekali lagi jangan seperti medan perang. Itu melukai, suasana panas, saling melukai. Tapi juga jangan rumah tangga kita seperti rumah perkabungan. Yang ada hanyalah air mata, kesedihan, cintanya sudah berlalu. Tapi biarlah rumah tangga kita seperti rumah tangga di Taman Eden. Kalau kita rindu rumah tangga kita seperti Taman Eden, maka kita perlu hidup sesuai dengan kehendak rencana Tuhan. Selama kita berjalan di dalam rencana Tuhan, maka Tuhan menyertai, ada dalam perlindungan Tuhan, ada dalam kasih Tuhan. Maka perjalanan hidup kita ada penyertaan Tuhan. Oleh sebab itu dari gereja rindu supaya mempelai berdua dalam membangun rumah tangga sungguh-sungguh diberkati Tuhan dan bahagia. Maka dari gereja memberikan sebuah kenang-kenangan yaitu sebuah Alkitab. Alkitab yang dari gereja berikan bukan untuk disimpan, bukan juga ditaruh di lemari buku, tapi dibaca, direnungkan, dan dilakukan. Dibaca, direnungkan, dan dilakukan apa? Dibaca, direnungkan, dan dilakukan. Oleh sebab itu saya ajak mempelai berdua mengawali kehidupan rumah tanggamu dengan kebenaran firman Tuhan. Silakan dibuka di kitab Ulangan pasal 28 ayat yang
pertama, sudah saya kasih batas. Ulangan pasal 28 ayat yang pertama. Jikalau engkau sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan kau melakukannya dengan setia segala apa yang Tuhan perintahkan, maka Tuhan akan mengangkat kau di atas segala bangsa. Dan segala berkat ini akan datang dalam hidupmu jikalau engkau sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang. Saudara, kalau kita ingin hidup kita berhasil, baik dalam kehidupan kita, baik dalam rumah tangga, dalam usaha pekerjaan, seperti apa yang Tuhan perintahkan. Jikalau kita sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu, bagaimana kita bisa mendengar suara Tuhan? Kita tidak bisa melihat Tuhan, juga kita tidak bisa mendengar suara Tuhan dengan telinga kita. Tetapi Tuhan menyatakan hadiratnya bagi kita sekalian saudara, bahwa Allah itu ada, melalui alam semesta ini juga sudah berbicara. Tapi yang lebih lagi, Tuhan begitu mengasihi kita melalui firman-Nya. Kalau kita baca di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, saudara. Nah saudara, Alkitab adalah firman Tuhan. Jadi ketika kita membaca, kita merenungkan, kita akan mendengar suara Tuhan dan kita bisa melihat Tuhan melalui firman-Nya. Maka Tuhan memberi pesan kepada Yosua. Ketika Yosua dipilih oleh Tuhan menggantikan Musa memimpin bangsa Israel. Yosua pasal 1 ayat yang ke-8. Jangan lupa kau perkatakan firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Bertindaklah hati-hati seperti apa yang Tuhan perintahkan. Maka perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Jadi saudara dikasih Tuhan, kalau kita ingin hidup kita berhasil dan beruntung dalam segala aspek kehidupan kita. Seperti apa yang Tuhan perintahkan. Jangan lupa baca firman Tuhan. Perkatakan firman Tuhan. Saudara, baca firman Tuhan itu bukan di dalam hati. Lalu juga mungkin kita berkata pada Tuhan, kita berjanji, Tuhan setiap hari aku mau baca firman Tuhan 3-5 pasal. Lalu saudara baca kilat, tidak ada artinya saudara. Tapi pada saat kita membaca firman Tuhan seperti apa yang Tuhan perintah pada Yosua. Jangan lupa perkatakan firman Tuhan. Diucapkan. Sabda Tuhan ketika kita ucapkan saudara, seperti firman Tuhan katakan, firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Pada saat kita mengucapkan, melepaskan firman Tuhan dengan iman, maka firman itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Kasih aja mempelai berdua, senantiasa mengawali hidupmu dengan kebenaran firman Tuhan. Jadikan Tuhan pusat hidupmu, undang Yesus masuk dalam kehidupanmu. Jadikan kebenaran firman Tuhan menjadi standar kehidupan kita. Maka perjalanan kita pasti berhasil dan beruntung. Anda berdua ingin bahagia? Lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Nomor 1, jadikan Tuhan pusat hidup kita. Lalu apa yang Tuhan kehendaki? Apa perintah Tuhan bagi kita sekalian? Silakan dibuka di pita yang merah. Matius pasal yang ke-22. Matius pasal 22 ayat yang ke-37. Suatu saat Tuhan Yesus ditanyai orang-orang ahli Taurat, orang yang belajar agama, orang yang belajar tentang Allah. Mereka sengaja bertanya kepada Tuhan, mencobai Tuhan Yesus. Dari sekian hukum-hukum yang Allah berikan, ada 10 hukum Taurat. Hukum mana yang paling penting? Jadi saudara, ini pertanyaan yang mencobai. Kalau Yesus menjawab salah satu, maka mereka akan berkata, kalau begitu, yang lain kurang penting. Karena mereka bertanya, mana yang paling penting? Jadi kalau dijawab salah satu berarti yang lain kurang penting. Tapi jawab Tuhan Yesus, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi dan dengan segenap kekuatan. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Hukum yang kedua yang sama dengan itu, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara, dari jawaban Tuhan Yesus, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi seluruh hukum-hukum yang di dalam Alkitab, kalau diringkas hanya 2 hukum ini saja. Seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi tergantung pada 2 hukum ini saja. Jadi kalau seluruh hukum-hukum yang dalam Alkitab diringkas, hanya 2 hukum ini saja.
Yang pertama dan yang utama adalah kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi dan segenap kekuatan kita. Segenap persamaannya apa? Segenap, sepenuhnya, seutuhnya, seluruhnya. Itu yang Tuhan kehendaki. Segenap hati, seutuhnya. Sudah, jadi yang pertama, sudah hubungan kita dengan Tuhan itu seperti apa? Kualitas hubungan kita dengan Tuhan itu seperti apa? Itu menentukan kualitas kehidupan rohani kita. Apakah kita sungguh-sungguh memiliki hubungan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan? Sungguh-sungguh intim, sungguh-sungguh Tuhan itu yang menjadi utama, yang pertama. Maka Tuhan tadi saya buka firman Tuhan dengan Mazmur 112. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Yang kesukaannya adalah firman Tuhan. Yang takut akan Tuhan. Sudah, orang yang takut Tuhan adalah orang yang sadar bahwa Allah itu ada. Bahwa Allah itu maha kuasa, Allah maha hadir, Allah maha tahu. Jadi apapun yang kita perbuat saudara, dimanapun kita berada, orang lain tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Jadi kalau ada orang saudara sekalian, dia sudah tahu bahwa berselingkuh itu dosa, dia nekat, ya sama dengan dia tidak takut akan Tuhan. Sudah tahu kalau tidak jujur atau korupsi saudara itu tidak berkenan pada Tuhan, tapi nekat dengan berbagai cara supaya tidak ketahuan. Mungkin benar, tidak ada yang mengetahui, tidak ketahuan, tapi Tuhan tetap tahu. Kalau orang memiliki hati yang takut akan Tuhan, dia menjauhi dosa, dia benci dosa. Dan orang yang menjauhi dosa, benci dosa, hidup di dalam kekudusan Tuhan, pasti hidup dalam berkat Tuhan. Maka nomor 1, cari Tuhan terlebih dahulu. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Utama nomor 1 kan Tuhan terlebih dahulu, sebelum segala sesuatunya. Ketika kita menjadikan firman Tuhan menjadi pusat kebenaran, apa kata Alkitab itu kebenaran? Bukan perasaan kita, bukan pikiran kita, bukan pendapat orang lain. Apa kata Alkitab? Itu kebenaran. Dan kalau kita mengerti kebenaran, maka kita dimerdekakan. Jadi saudara, ketika kita tahu firman Tuhan, segala yang Tuhan perintahkan sebenarnya memerdekakan kita. Kalau Tuhan menghendaki kita, saudara sekalian, di dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-20. Mengucap syukurlah senantiasa dalam segala sesuatu, itu yang dikehendaki Kristus dalam Allah Bapa kita. Sudah, Tuhan menghendaki kita untuk mengucap syukur senantiasa, selalu, terus-menerus tak henti-hentinya. Sudah, orang yang bisa mengucap syukur itu membawa kelegaan dalam hidupnya. Dan dia bisa menikmati berkat-berkat Tuhan. Sudah, kita bisa belajar dari firman Tuhan. Bangsa Israel ini dipimpin oleh Musa keluar dari tanah Mesir dari perbudakan. Setiap hari mereka melihat kemuliaan Tuhan. Setiap hari, bukan sewaktu-waktu. Setiap hari mereka melihat berkat Tuhan, karya Tuhan yang luar biasa. Setiap hari mereka dipimpin oleh tiang awan. Kalau siang tiang awan. Lalu kalau malam berubah tiang api. Tiap pagi saudara sekalian, masih subuh Tuhan sudah kirimkan roti mana. Setiap hari mereka melihat mujizat. Ketika mereka butuh daging, Tuhan kirim daging, burung puyuh. Saudara, tetapi mereka tetap bersungut-sungut. Tidak bisa menikmati berkat-berkat yang Tuhan berikan. Kalau kita ingin bahagia saudara, bersyukurlah kepada Tuhan senantiasa. Saya ajak mempelai berdua, kamu bersyukur kepada Tuhan. Enos, Tuhan aku bersyukur. Tuhan memberikan kris kepadaku. Bersyukur ya. Kris juga aku bersyukur. Tuhan kau memberikan aku enos. Memang Tuhan, enos memang tidak sempurna. Memang enos ada hal-hal yang jengkelkan saya. Tapi aku bersyukur, nikmati hidupnya saudara. Saya ajak saudara yang sudah menikah, bersyukurlah dengan pasanganmu. Kalau kau bersungut-sungut, kau tidak bisa bersyukur dengan pasanganmu. Kau membuat dirimu sendiri dalam penderitaan.
Rumah tangga yang gagal dibangun saudara, itu penderitaan yang berkepanjangan. Ya, berkepanjangan saudara. Karena firman Tuhan berkata apa yang sudah dipersatukan tidak boleh diceraikan. Hidup bersama-sama sampai salah satu dipanggil Tuhan. Lah kalau tidak bisa bersyukur, tidak bisa mencintai pasangannya, ya menderita berkepanjangan. Maka saya ajak mempelai berdua. Kalian berdua harus senang dengan pasanganmu. Maka perintah Tuhan yang kedua apa? Kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Yang terutama siapa? Pasangan kita dulu. Sebelum kita mengasihi sesama kita semua orang. Jadi orang Kristen tidak boleh punya musuh, tidak boleh punya kebencian. Mengasihi semua orang. Sekalipun orang itu menfitnah kita, merugikan kita, menipu kita, mencelakai kita, menjahati kita. Tapi perintah firman Tuhan tetap, kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Doakan musuhmu. Apa yang Tuhan perintahkan sebenarnya memerdekakan kita. Jadi kalau ada yang mengajarkan saudara sekalian untuk membenci musuh, untuk mengutuki dan sebagainya, itu menyiksa dirinya sendiri. Tapi apa yang Tuhan ajarkan memerdekakan roh dan jiwa kita. Tidak tertekan, tidak terbelenggu. Kalau kita bisa mengasihi semua orang ya, walaupun itu menyakitkan kita, merugikan kita, kita tetap bisa mengampuni dan mendoakan, kita tidak sakit hati. Tidak menyimpan akar kepahitan. Dan tidak akan timbul iri hati. Jadi apa yang Tuhan perintahkan? Belajar, mengucap syukur senantiasa. Berkat banyak bersyukur, berkat sedikit bersyukur. Tidak diberkati bersyukur, rugi bersyukur. Dicuri orang, ya bersyukur. Marah-marah ya tidak kembali. Wong barang sudah dicuri, kamu marah-marah, maki-maki, ngutuki ya tidak balik saudara. Tambah panas hati saudara. Sudah belajar firman Tuhan, aku bersyukur Tuhan. Kalau Tuhan izinkan, Tuhan berkati orang itu. Nah, saudara, damai saudara sekalian. Apa yang Tuhan ajarkan? Selalu memerdekakan kita. Firman Tuhan itu kebenaran yang memerdekakan kita. Yang kedua tadi, kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Enos, kamu mencintai Grace, teman gadismu banyak apa dikit? Oh ya sedikit ya. Dari sedikit gadis yang kau kenal, kau pilih Grace. Tidak tahu sedikitnya berapa, 20 orang ya dari 20 ini ya salah satu. Kalau kamu punya 100 pilihan di antara itu. Ya. Nah, kamu jatuh cinta sama Grace. Ya. Apa yang membuat kamu jatuh cinta? Grace tahu enggak? Saya pinjem mic-nya biar direkam. Enos, ya. Kamu mencintai Grace dari sekian gadis yang kau kenal. Kamu jatuh cinta sama Grace. Ya. Saya tuntut ya, kalau kau lihat wajah Grace bagaimana komentarmu sebentar ini. Ya, coba dilihat wajahnya Grace. Dilihat dulu. Nah, sudah komentari. Cantik pol. Cantik pol. Wah, cantik ditambahi pol. Saya mau tanya Grace, selama pacaran pernah enggak Enos berkata kamu cantik? Setiap hari. Oh, setiap hari. Enos, setiap hari muji gombal atau tenanan? Tenanan ini Om. Wah, dipuji terus ya setiap hari. Grace, kamu cantik. Wah, kamu cakep, kamu manis. Keplek-keplek Grace. Ya, oke Grace. Kalau lihat wajahmu memang cantik. Saya yakin tidak hanya Enos yang mendekati engkau. Ada pria-pria yang lain mendekati engkau. Atau memang cuma Enos? Ada apa enggak? Ada. Oh, ada. Dari sekian pemuda yang mendekati engkau, kok kamu pilih Enos? Karena baik banget. Baik banget ya. Enos, jadilah suami yang baik, suami yang baik, suami yang bertanggung jawab, suami yang setia, suami yang berjuang untuk rumah tangganya, suami yang berjuang untuk kebahagiaan rumah tangga, suami yang baik. Jangan jadi suami yang jahat. Jadi suami yang baik, sebab Tuhan itu baik. Kita anak-anak Allah harus jadi orang yang baik. Kalau jahat itu setan. Jadi kalau jadi suami yang jahat,
Suami yang mengkhianati rumah tangga, yang nyakiti hati istrinya, yang tidak bertanggung jawab. Ya itu saudara, suami yang jahat. Atau jangan jadi istri yang jahat, tapi jadi istri yang baik. Anak Tuhan, Allah itu baik, maka kita juga baik. Sehingga orang akan berkata, ini pasti anak Tuhan, ini pasti rumah tangga Kristen, harus seperti itu. Iya, kalau Enos, sifat apa yang kau sukai dari Grace? Sama, baik ke semua orang. Baik, ya terus apa lagi? Baik, terus banyak bisanya, banyak talentanya. Oh banyak talentanya. Terus Talenta di bidang pelayanan atau dalam kerja? sebenarnya bisa untuk pelayanan tapi belum melangkah. Oh gitu. Jadi banyak talenta masih di bidang pekerjaan. Ya betul. Kira-kira contohnya apa? Banyak. Oh banyak. Wah kamu beruntung ya. Dapat istri yang smart. Pol. Wah, pinter kerja. Wah, dapat banyak duit nanti. Tapi saya pesan sama Chris, seandainya kau nanti lebih sukses dari suamimu, penghasilanmu lebih besar daripada suamimu, tetap belajar apa yang Tuhan perintahkan. Hai istri, tunduk pada suami. Ketika seorang istri lebih sukses dari suami, kalau tidak hati-hati, seringkali tidak bisa menghormati suaminya, tidak bangga dengan suaminya, tidak lagi menghargai. Sejak dia mulai tidak menghargai, sejak saat itu dia tidak akan bisa bergairah dengan suaminya. Dia tidak akan bisa mesra dengan suaminya. Dia tidak bisa melayani suaminya dengan baik. Dia sudah tidak bangga lagi. Dia sudah tidak lagi menghargai. Dan kalau itu dibiarkan terus, sampai pada satu titik akan ada penyesalan. Kenapa aku dulu menilai dia jadi suamiku? Itu suatu kesalahan yang besar. Harus sepakat dengan Tuhan. Tuhan sudah berikan yang terbaik. Dan ketika engkau taati firman Tuhan itulah yang membuat engkau bahagia. Firman Tuhan itu yang membuat engkau bahagia pada saat kau melakukannya. Memang perintahnya seperti, hai istri tunduk, kok tidak enak saudara, kok harus tunduk. Tapi itu kebutuhan istri sendiri dan itu juga kebutuhan suami. Ya. Jadi belajar tetap tunduk ya pada suami ketika engkau lebih sukses. Karena ini suamimu sendiri loh yang ngomong ya. Enos sendiri loh. Kamu smart, kamu pinter dan sebagainya. Ya, yang penting setelah kalian menikah. Nah saya mau tanya Grace, setelah jadi istri, apa yang kau lakukan untuk suamimu? Melayani dengan Melayani. sepenuh hati. Ya. Harus tunduk sama suami. Ya. Kira-kira kalau kamu melayani, tunduk dengan suami, terus segala yang kau bayangkan, kau lakukan untuk suamimu, kira-kira Enos bahagia enggak? You have to happy, be happy. Loh saya tanya kamu. Bahagia. Ah gitu, bahagia. Harus gitu. Ya, Chris harus demikian. Kamu dapat aku, kamu bahagia. Kamu dapat aku, kamu bahagia. Maka kamu akan berjuang jadi istri yang berjuang untuk kebahagiaan suamimu. Dan kalau kau jadi istri yang demikian kau bahagia. Karena bukan orang yang egois itu susah bahagia. Tapi ketika engkau berjuang, aku ingin membuat suamiku bahagia dan anak-anakku bahagia. Maka ketika engkau melakukan hal itu, engkau membuat dirimu sendiri bahagia. Dan ketika engkau membuat sekitarmu bahagia, kau ikut berbahagia. Sekarang saya tanya Enos, kamu bahagia punya istri yang demikian? Bahagia. Lalu apa yang kau lakukan sebagai suami? Sebagai seorang suami saya akan mengasihi istri saya. Mengasihi. Memenuhi semua kebutuhannya. Memenuhi seluruh kebutuhannya. Ya, jadi kalau kamu kerja Untuk istri. untuk istri. Ya. Ya, saya mau tanya ya. Kan sudah kerja kan dapat hasil. Berapa yang kau berikan pada istri? Sebagian atau semua? Keseluruhan nanti akan dibawa oleh istri saya. Waduh, semuanya dikasihkan Ya. istri. Gimana? Chris seneng? Seneng. Seneng ya. Semua dikasihkan ya. Ya, diberikan semuanya. Ya. Tapi suatu saat Enos butuh jumlah yang besar, misalnya ya butuh 1 juta, kira-kira dikasih enggak Chris? Selama ada dikasih. Ya memang saya tanya itu memang ada gitu loh, dikasih apa enggak? Dikasih. Ditanyain enggak?
Iya, ditanyain. Oh ditanyain untuk apa ya gitu. Iya, untuk apa ya? Wah, jadi kalau kamu terima, kamu tanya enggak? Enggak. Iya, kalau nerima enggak tanya ya. Kalau berkurang malah tanya, Mas kok ini kok kurang ya? Tapi ini kalau lebih mungkin diem. Saya yakin semua istri-istri sanggup menerima berapapun yang diberikan oleh suami. Berapapun pasti sanggup menerimanya. Grace, kalau diberi oleh suami 10 juta sanggup menerima enggak? Yo sanggup. 100 juta? Yo sanggup. 1 miliar? Lebih sanggup. Lah, enggak pernah nolak saudara ya. Tapi kalau keluar ditanyai. Tapi itulah salah satu pemicu masalah dalam rumah tangga adalah keuangan. Maka terbaik adalah dikelola bersama-sama. Jadi ketika kelola bersama-sama terjadi masalah, namanya dikelola bersama-sama, mau nyalakan siapa? Dikelola bersama-sama, dinikmati bersama-sama. Kan sudah belajar ya, ada bimbingan pranikah tentang keuangan. Nomor 1, kita bertanggung jawab kepada Tuhan. Kedua, kita mulai belajar untuk menabung. Kemudian mulai membudgetkan pengeluaran dan sebagainya. Kalau kau lakukan sejak semula, maka saya percaya keuanganmu baik. Salah satu yang menjadikan kaya adalah ketika bisa mengelola keuangan dengan baik. Jadi mulai sejak awal terbuka dikelola bersama-sama. Keterbukaan menghindari kesalahpahaman. Keterbukaan tidak memberi kesempatan pada iblis. Terbuka dalam segala sesuatu. Termasuk kalau HP-nya di password, harus pasangannya tahu. Kalau punya rekening masing-masing, harus terbuka satu dengan yang lainnya. Jangan beri kesempatan pada iblis. Jangan memberi kesempatan ya untuk terjadinya kesalahpahaman. Kalau terbuka, maka terhindari itu semuanya. Ya, silakan dibuka di pita yang biru. Ini prinsip bagaimana membangun rumah tangga. Tadi sudah saya singgung. Efesus pasal 5 yang ke-22. Hai istri, tunduklah kepada suami seperti kepada Tuhan. Jadi tunduknya seorang istri kepada suami nilainya seperti tunduk pada Kristus. Jadi tunduknya seorang istri terhadap suaminya nilainya setara dengan dia tunduk kepada Kristus. Hai istri, tunduklah pada suamimu seperti pada Kristus. Jadi ketika seorang istri bisa tunduk sepenuhnya, karena ya kembali lagi, kalau suaminya takut akan Tuhan, dia tunduknya dalam kasih ya dan nyaman. Ya. Maka perintah yang kedua suami, hai suami kasihlah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat. Standar kasih dari seorang suami kepada istri seperti Kristus mengasihi jemaat. Kristus mengasihi jemaat sampai dia rela berkorban. Kita harus nyadari semua manusia telah jatuh dalam dosa. Dan upah dosa adalah kematian dan maut. Tidak ada satupun yang benar. Sehingga Allah sendiri firman-Nya menjadi sama dengan manusia. Karena kasih-Nya kepada kita, dia datang untuk menebus dosa kita. Yesus yang tidak berbuat dosa, tapi dia tanggung seluruh dosa umat manusia. Dan dia bayar dosa kita dengan darah dan nyawanya. Jadi pada saat kita bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat, kita harus nyadari sudah dibeli dengan harga yang sangat amat mahal, yaitu dengan darah dan nyawa Tuhan Yesus. Sehingga engkau berharga di mata Tuhan, engkau biji mata Tuhan. Jadi kalau pasanganmu milik Tuhan, maka engkau harus nyadari dia juga adalah berharga di mata Tuhan, berarti juga sangat berharga bagi kita sekalian. Nanti demikian juga anakmu adalah milik Tuhan, maka demikian juga anak-anak adalah berharga di mata Tuhan. Maka perintah Tuhan, suami kasihlah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat. Setara, kasihnya harus setara seperti Kristus mengasihi jemaat. Lalu prinsip yang ketiga, hai anak hormatilah orang tuamu. Kalau kau sampai hari ini tidak lepas pengorbanan orang tuamu. Ketika seorang anak menghormati orang tuanya, janji Tuhan panjang umur dan bahagia. Ya, jangan jadi kurang ajar sama orang tua, lupa. Kasih dari orang tua, saudara sekalian, membuat hidup dalam penderitaan. Sebenarnya banyak ya kisah-kisah legenda-legenda, contohnya maling kondang. Ya. Dia tidak hormat dengan ibunya, dia menolak ibunya karena dia menjadi orang yang sukses, dia malu mengaku ibunya, maka sampai ibunya mengeluarkan kutuk. Ya.
kamu akan karam dan akhirnya benar-benar mengalami karam. Tapi kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, sekalipun orang tua atau anak kita tidak taat sudah, jangan keluar kutuk. Bagaimanapun jangan keluar kutuk. Ya. Hanya legenda ya, legenda dari Tionghoa juga ada, saudara sekalian. Ya. Yang penting lakukan firman Tuhan. Jadi anak hormat pada orang tua supaya panjang umur dan bahagia. Lalu prinsip yang keempat, ketika Tuhan memberikan anak, anak adalah anugerah dari Tuhan dan orang tua punya tanggung jawab untuk mendidik di dalam kasih dan disiplin. Anak-anak dididik sehingga mereka menjadi anak-anak ilahi. Kalau 4 hal ini kau lakukan, maka kehidupan rumah tanggamu pasti menjadi rumah tangga yang kokoh dan diberkati dan bahagia. Amin. Saya sudah mempelai berdua bangkit berdiri. Bunga dan Alkitab bisa ditaruh dulu, kemudian saling berhadapan, saling berpegangan tangan. Biarlah kasih Allah, kasih agape yang menjadi pengikat di antara Anda berdua. Sebagaimana di dalam Kolose pasal 3 ayat 14, di atas semuanya kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Biarlah kasih Allah, kasih agape ini yang mengikat Anda berdua, yang mempersatukan dan menyempurnakan. Dalam perjalanan kehidupan Anda berdua, buatlah orang yang kau cintai bahagia, maka engkau akan bahagia. Buatlah pasanganmu orang yang paling kau sukai, kau cintai. Kalian nanti hidup bersama-sama satu rumah, satu kamar, satu tempat tidur, bahkan mungkin satu selimut. Ya. Jadilah teman dalam perjalanan. Teman sepanjang perjalanan hidup rumah tanggamu, mungkin Tuhan memberikan kau hidup bersama-sama. 30 tahun lebih, mungkin 40 tahun lebih, mungkin sampai 50 tahun lebih. Sampai salah satu dipanggil oleh Tuhan. Jadilah teman sekerja, membesarkan putra-putrinya. Dan juga menjadi teman sepenanggungan. Jadi kalau ada sesuatu masalah dalam keluarga, jangan cari salah benar, siapa salah siapa benar. Tapi carilah solusi bersama-sama. Ditanggung bersama-sama, sepenanggungan. Kalau cari salah benar, nanti kalau tahu pasanganmu salah mau ngapain, itu ya bojomu dewe ya, itu ya pasanganmu sendiri. Ya daripada cari salah benar, kemudian salah satu benar-benar salah, lalu ngapain? Itu tambah melukai dia. Lebih baik bersama-sama cari solusi. Sehingga yang bersalah pun akan merasa, ya dia ada kelegaan saudara sekalian. Jadi apa yang Tuhan wajarkan itu sesuatu yang penting. Ya, jadilah teman sepenanggungan dan juga menjadi teman pewaris kasih karunia. Yang utama adalah supaya kita menjadi teman pewaris kasih karunia. Enos, jadilah suami yang menolong istrimu Kris menjadi wanita yang berkenan kepada Tuhan. Demikian juga Kris, kau menolong suamimu sehingga dia menjadi pria yang berkenan kepada Tuhan. Menjadi pewaris kasih karunia Tuhan. Sehingga menjadi berkat Tuhan turun atas kehidupan kalian masing-masing. Sebelum kalian dipersatukan, kalian berdua nanti akan menyatakan ikat janji. Tapi sebelumnya saya mau dengar, ini orang tuanya Enos. Bapak ibunya Enos ya. Bisa berdiri sebentar? Karena hidup sebuah pernikahan adalah sebuah perjalanan. Bisa saling berhadapan Pak Ibu? Iya. Sudah berapa tahun menikahnya Pak? Baru 38 tahun. 38 tahun ya. Sudah 38 tahun, masih ada sisa berapa tahun kita tidak tahu, tapi dibangun lebih baik, lebih indah. Sebuah kisah 38 tahun kalau dikalikan 365 hari itu sudah sekitar 16-15 ribu hari. Tebal kisah hidup rumah tangganya seperti itu. Dan kisah hidup rumah tangga kita nomor 1 kita persembahkan pada Tuhan. Yang berikutnya kepada anak. Ya, saya mau tanya Enos, jujur ya Enos. Bapak ibu ini rukun apa banyak ributnya? Tidak usah dijawab. Ya. Paling tahu saudara. Ya. Paling tahu. Anak paling tahu. Orang tua bisa di luar pura-pura. Tapi anak tahu apa, bagaimana kehidupan orang tuanya, bapak ibunya. Iya. Sudah 38 tahun hidup bersama Pak ya. Saya ajak Riwe kembali ya Pak ya. Dulu menikah itu dijodohkan apa
Dapat sendiri. Dapat sendiri. Dapat sendiri. Masih ingat Pak, ketemunya di mana? Bapak atau Ibu yang masih ingat ketemunya di mana? Di rumah. Pada waktu itu. Di rumahnya dia apa di rumah Bapak? Saya. Oh, di rumah Bapak. Jadi kebetulan Ibu ini bermain ke Bapak? Enggak. Pelayanan di tempat saya untuk kebaktian. Oh, melayani di tempat Bapak untuk melayani. Kok terus jatuh cinta Pak? Gitu? Wideng tresna marga kusaka kulino. Ya. Trisno jalaran saka kulino. Tapi kan pertama lihat. Nah, ini berarti Tuhan kirimkan ya Ibu ke Bapak ya, ke tempat Bapak. Kayak Ishak bin Ribka. Ribka dikirim ke sini. Iya. Pak sudah 38 tahun hidup bersama. Silakan Pak ucapkan terima kasih sama istri. Terima kasih atas pelayanannya. Iya. Dan memberkati. Iya. Silakan Ibu juga ucapkan terima kasih sama suami. Terima kasih Mas O untuk kasih, perhatian, pengertian, dan bimbingan bagi saya. Terima kasih, Tuhan berkati. Silakan Pak, istri dicium Pak. Loh iya Pak. Iya. Anak senang saudara lihat orang tua yang bahagia. Dan cucu suka lihat opa oma yang mesra. Itu yang sebenarnya yang dirindukan, sebuah kehidupan rumah tangga. Orang sedih kalau lihat rumah tangga yang kacau. Ya. Apalagi terjadi kehancuran. Bukan mendatangkan kebahagiaan. Tetapi kalau rukun mendatangkan kebahagiaan. Terima kasih Pak, silakan duduk. Bapak Ibu yang hadir dengan suami istri, sudah sekian lama hidup bersama-sama. Berterima kasihlah pada pasanganmu. Dan lihat pasangan adalah orang yang paling berharga. Semakin kau menghargai pasanganmu, semakin kau bahagia. Semakin kau sangat menghargai pasanganmu, semakin nilai kebahagiaanmu makin tinggi. Makin kau tidak menghargai, makin buruklah kehidupan rumah tanggamu. Maka ketika kamu hidup bersama, Enos ketika kau lihat, yang nanti kalau tidur bersama, kamu terbangun lihat Grace di sampingmu tidur pulas. Aku senang dengan dia. Aku suka dengan dia. Aku cinta dengan dia. Ketika engkau berkata demikian, hatimu bahagia. Kau menikmati hidup rumah tanggamu. Grace ketika engkau terbangun melihat suamimu tidur, mungkin ngorok. Aku suka dengan dia. Aku sayang dengan dia. Kau bahagia. Tapi begitu engkau melihat pasanganmu, engkau sudah tidak suka. Itulah neraka yang mulai engkau bangun. Dan makin lama makin panas, makin kecewa. Tapi kalau engkau seperti Taman Eden, makin bersyukur, makin senang, makin bahagia. Makin kau menghargai pasanganmu, makin kau hidup berbahagia. Berbahagialah ketika engkau lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Sebelum engkau persatukan terlebih dahulu, kalian berdua akan saling menyatakan ikrar janjimu di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Saya ajak Anda berdua untuk berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, saat ini dua insan yang kau kasih, Enos Christian Saputra dengan Chris Lilian Kontrake. Mereka berdua saat ini, mereka berdiri di hadapanmu, mereka saling berhadapan dalam hadiratmu. Mereka berdua akan saling menyatakan ikrar janji mereka. Biarlah engkau menjadi saksi di antara mereka berdua. Dan oleh pertolongan-Mu Roh Kudus, mereka dapat mengenapi setiap ikrar janji mereka. Demikian juga mempelai berdua akan tukar cincin. Tuhan berkati cincin pernikahan mereka. Kami serahkan Tuhan ikrar janji dan tukar cincin ini dalam kasih anugerah berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Saya beri kesempatan untuk mempelai berdua saling menyatakan ikrar janjimu di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Pada saat engkau membaca ikrar janji dengan kesadaran Tuhan sendiri menjadi saksi di antara Anda berdua. Dan dengan pertolongan Roh Kudus, Anda bisa mengenapi. Saya beri kesempatan terlebih dahulu kepada mempelai pria Enos Christian Saputra. Silakan.
di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya, saya Enos Christian Saputro menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Grace Kontrake yang berada di depan saya ini mulai saat ini menjadi istri saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia mengasihimu seperti Kristus mengasihi jemaatnya, membimbing dan melindungi dengan kasih setia saya, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun dalam kekurangan, dan keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita, yaitu sebagai suami yang takut akan Tuhan, sesuai dengan ketetapan Tuhan. Demikian saya berjanji. Amin. Demikian kita bersama-sama telah mendengar ikat janji dari mempelai pria. Saya beri kesempatan kepada mempelai putri Grace Lilian Kontrake. Silakan. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya, saya Grace Kontrake menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Enos Christian Saputro yang berada di depan saya ini mulai saat ini menjadi suami yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia tunduk kepadamu seperti jemaat tunduk kepada Kristus. Menolong dan mendampingi dengan kasih setia saya, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita berdua. Yaitu sebagai istri yang takut akan Tuhan, sesuai dengan ketetapan Tuhan. Demikian saya berjanji. Amin. Demikian kita bersama-sama telah mendengar ikat janji dari mempelai berdua kepada mempelai berdua. Ikat janji itu bisa disimpan dengan baik-baik. Demikian juga mempelai berdua akan mengungkapkan cinta kasih melalui penukaran cincin. Cincin ini dibuat dari emas, emas melambangkan kemurnian, dan dibuat melingkar, tidak ada ujung pangkalnya. Biarlah ini merupakan ungkapan cinta kasih dari mempelai berdua, saling mencintai dengan cinta kasih yang murni, yang tulus dari sekarang sampai selama-lamanya. Saya beri kesempatan pada Enos terlebih dahulu, kenakan cincin tangan kasihmu, bahwa engkau akan mencintai Grace dengan cinta kasih yang murni, yang tulus di dalam Kristus. Demikian juga saya beri kesempatan kepada Grace, kenakan cincin tangan kasihmu, bahwa engkau akan mencintai Enos dengan kasih setia di dalam Kristus. Demikian mempelai berdua telah saling menyatakan ikat janji dan tukar cincin. Tibalah saatnya bagi mempelai berdua untuk sujud di hadapan Tuhan. Inilah saat yang terpenting bagi mempelai berdua. Dengan iman, dengan percaya, kau datang menghampiri tata kasih karunia Tuhan. Saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita satukan hati, kita akan serahkan mempelai berdua sepenuhnya kepada Tuhan. Kepada mempelai berdua, serahkan hidupmu sepenuhnya pada Tuhan. Bukalah hatimu, seberapa besar kau membuka hati, seberapa besar kau percaya, sebesar itu juga segala berkat Tuhan turun atas hidupmu. Serahkan, ku serahkan hidupnya pada Allah. Ku serahkan, ku serahkan hidupnya pada Allah. Kita pujikan dengan lemah lembut, ku serahkan, ku serahkan, ku serahkan. Bapa kami yang ada di dalam surga,
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Tuhan, atas kehendak dan ketetapan-Mu bagi dua insan yang Kau kasih, Enos Christian Saputro dengan Grace Lilian Kontrake, mereka berdua saat ini sujud di hadapan-Mu. Biarlah tangan-Mu yang penuh dengan kasih dan berkat menyatukan mereka dalam satu ikatan pernikahan yang kudus dan diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, dalam kuasa dan otoritas-Mu, segala kuasa yang hendak menghalangi, merintangi dan mencuri berkat-berkat-Mu, kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Segala kutuk dari nenek moyang, leluhur dan orang tuanya kami patahkan dalam nama Yesus. Kutuk kemiskinan, kutuk kegagalan, kutuk sakit penyakit, kutuk kemandulan, kutuk perceraian kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, ampunilah mereka berdua, sucikan dan kuduskan. Biar segala berkat ini turun atas mereka berdua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diteguhkan, dikuduskan dan diberkati pernikahan Enos Christian Saputro dengan Grace Lilian Kontrake di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati Enos Christian Saputro, jadikan dia suami yang takut akan Kau, suami yang mengasihi istri dan anak-anak, suami yang bertanggung jawab atas rumah tangganya. Tuhan berkati seluruh hidupnya, apapun yang dia kerjakan, Tuhan Kau membuatnya berhasil dan beruntung. Tuhan urapi dengan pengurapan imam, sehingga menjadi kepala rumah tangga yang berkenan di hadapan-Mu. Tuhan berkati Grace Lilian Kontrake, jadikan dia istri yang takut akan Kau, istri yang mengasihi suami dan anak-anaknya, istri yang menjadi penolong pendamping yang setia. Tuhan berkati seluruh hidupnya, apapun yang dia kerjakan, oleh pertolongan-Mu Tuhan, Kau membuatnya berhasil dan sukses. Melalui kehidupannya, anggur yang manis mengalir dalam rumah tangganya, membawa kebahagiaan dan sukacita. Tuhan, berkatilah rumah tangga ini dengan segala berkat-berkat yang telah Tuhan janjikan. Melalui leluhur kami, Bapak Abraham, Ishak, Yakub, turun atas mereka. Diberkatilah rumah tanggamu dengan berkat-berkat rohani, roh takut akan Tuhan, dengar-dengaran firman Tuhan dan taat melakukan firman Tuhan. Diberkati dengan berkat-berkat jasmani, kesehatan, sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Diberkati dengan keturunan ilahi, anak-anak yang menyukakan orang tua, yang berguna bagi bangsa dan negara. Diberkati dengan berkat-berkat materi, kekayaan, kelimpahan dan kehormatan. Diberkatilah engkau dimanapun kau berada. War masuk-Mu Tuhan menyertai dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan segenap glory ada dalam rumah tanggamu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala berkat-Mu. Dan di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan mempelai berdua bangkit berdiri. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian mempelai berdua telah sah menjadi suami istri di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Silakan kembali saling berhadapan. Enos, engkau sudah menjadi suami yang sah. Engkau berhak untuk membuka cadarnya sebagai simbol keterbukaan. Ya, silakan. Sejak hari ini kalian terbuka satu dengan yang lainnya dan tidak menjadi malu. Kalian sudah menjadi suami istri. Oleh sebab itu pada kesempatan ini saya ajak Anda nyatakan pada kita semua bahwa kalian adalah suami istri. Saya minta mic-nya. Ya. Gini ya. Ya, oke. Istri saya Grace, Grace istri saya. Kalau tidak Grace, bukan istri saya. Istrinya Enos siapa? Grace. Ya, sekarang ganti Grace. Suami saya Enos, Enos suami saya. Kalau tidak Enos, bukan suami saya. Iya, suaminya Grace? Enos. Enos, oke. Enos Christian Saputro. Iya.
Ketika Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, dia sebagai mempelai pria, dan Tuhan berkata, aku datang bukan untuk dilayani, tetapi melayani. Demikian juga dalam sebuah ikatan pernikahan. Enos, engkau jadi suami, bukan minta dilayani, tapi melayani apa yang menjadi kebutuhan istrimu. Demikian juga Kris, ketika engkau jadi istri, bukan minta dilayani, tapi melayani suami, buat suamimu berbahagia. Anda berdua sudah mendengar firman Tuhan, tapi saya ajak Anda menjadi pelaku firman Tuhan. Saya punya roti. Silakan Enos ambil satu roti dan Kris ambil satu. Ya. Kalian waktu pacaran sering suap-suapan? Sudah pernah? Pernah ya. Sekarang pada saat ini, pada momenmu sebagai suami, ya, lakukanlah yang terbaik. Ya, saya ajari Enos mundur sedikit, lepaskan tangan, mundur sedikit lagi. Ya, silakan kamu berlutut. Iya, rotinya diangkat dengan tangan dua, terus ngomong, Kris, istriku, ini kue untukmu. Ya, silakan, tunduk aja. Nah, oke, iya. Sekarang ganti. Kris, ya. Tangan kiri peluk suami, tangan kiri peluk lehernya. Iya, terus. Suamiku, ini kue untukmu. Silakan. Iya. Bagaimana? Senang? Mau lagi? Tak kasih lagi? Nanti aja. Lakukanlah yang baik. Buatlah orang yang kau cintai bahagia, maka engkau akan bahagia. Silakan Kris pegang pundak suamimu, dan Enos pegang pinggang istrimu. Ya, loh, jangan kualik. Kris pegang pundak suami, pegang pundak. Ya, Kris, pria yang kau pegang pundak, itulah teman hidupmu. Dan Enos, wanita yang kau pegang pinggangnya, itu teman hidupmu. Silakan Enos, berikanlah ciuman yang manis. Nah, istrimu kening pipi kiri kanannya. Pipi kiri kanan. Iya. Sekarang ganti Kris yang cium suami. Iya. Iya. Bagaimana? Kalian seneng ya? Seneng. Ya lagi, silakan cium lagi. Enggak apa-apa. Oh, nanti aja. Iya, ya. Dari gereja akan memberikan akte. Anda berdua telah sah menjadi suami istri. Ya, silakan. Dari gereja memberikan akte. Anda sudah sah jadi suami istri. Bisa ditaruh dulu. Anda berdua ingin memberikan persembahan sulung, silakan. Ya, bersama-sama. Dengan hati yang bersyukur, dengan iman, memberikan korban syukur, buah sulung. Ya. Silakan menghadap kamera ya. Menghadap kamera aja. Sudah ada. Silakan mempelai datang pada orang tua. Silakan mempelai datang pada orang tua. Enos di hadapan Bapak dan Kris di hadapan Ibu. Silakan Enos ucapkan terima kasih dulu sama Bapak dan Ibu. Kalau engkau sampai hari ini tidak lepas dari pengorbanan orang tuamu. Pak, Bu, mohon maaf sebelumnya. Banyak hal yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu. Dan banyak terima kasih dari saya, dari Grace, untuk Bapak Ibu
Sampai sekarang saya jadi seperti ini karena Bapak Ibu. Dan maaf juga banyak hal yang Bapak Ibu gak suka dari saya. Ya, Bapak atau Ibu mau ngasih nasihat silakan. Enos, anak bungsu, hari ini terjadi doa saya, mukjizat buat saya, di mana Tuhan Engkau telah memberikan Grace, seorang yang takut akan Tuhan, menjadi pendamping. Sayangi dia, seturut dengan firman Tuhan. Jangan sia-siakan dia. Jadikan dia pendamping seumur hidupmu. Kami orang tua hanya mendoakan dan kami sudah memberikan contoh. Kamu harus mengasihi istrimu. Terima kasih Enos, engkau telah menjadi anakku, anak kebanggaanku. Aku bersyukur dengan punya engkau. Terima kasih Grace. Terima kasih. Ya. Sebagai tanda bakti, Enos akan membasuh kaki orang tua. Silakan. Ya, silakan. Sejak kecil aku diberi kasih meski penuh dengan air mata. Kau mengajarku berjalan, tak kau biarkan aku sendiri, meski kadang tak sepaham. Sebagai ungkapan anak dan orang tua, di mana anak dibesarkan saat ini sebagai ungkapan terima kasih, membasuh kaki orang tua. Yang kau beri untukku, terima kasih sepanjang waktu kau berikan hidupku, yang tak bisa ku balas seumur hidup. Bila ku lihat hidup ini tanpamu, takkan Doa restu orang tua sangat besar anugerahnya bagi putra-putrinya. sejak kecil aku diberi kasih meski penuh dengan air mata. Kau mengajarku berjalan, tak kau biarkan aku sendiri, meski kadang tak sepaham, namun kasih-Mu abadi. Terima kasih Ayah dan Ibu buat semua cinta-Mu yang Kau beri untukku. Terima kasih sepanjang waktu Kau berikan hidupmu, yang tak bisa ku balas seumur hidup. Mempelai berdua melakukan membasuh kaki orang tua, mertua sebagai tanda akan berbakti, akan melayani, akan tetap terus mengasihi. Doa restu orang tua sangat besar anugerahnya.
Doa restu orang tua sangat besar anugerahnya menjadi bekal bagi mempelai berdua. Doakan putra dan mantantunya. Ya. Silakan mempelai bersama-sama datang pada orang tuanya Kris, pada ibu. Ya. Silakan Kris ucapkan terima kasih sama ibu. Mama, Om Toto sebagai papaku yang kedua, terima kasih untuk selama ini, untuk cintanya, untuk care-nya dari jauh meskipun LDR kita. Tapi kasih sayang Mama, perhatian Mama gak pernah hilang. Terima kasih buat semuanya, udah nguliahin GG, udah sayang sama Dan Om Toto, terima kasih untuk kesediaannya. Makasih waktu kuliah. Anaknya Om Toto jadi sahabatnya GG. Dan sekarang Om Toto jadi penggantinya Papa. Terima kasih buat cintanya. Terima kasih buat semuanya, Mama. Ya, Mama, kamu kasih nasihat? Silakan. Anak kami Ke dengan Enos. Mama pesan, dengarlah didikan firman Tuhan tadi. Ketika Anda berdua melakukan firman, maka rumah tangga akan bahagia dan sejahtera. Itu pesan Mama. Kasihilah suami, tunduklah kepada suami dan suami harus tunduk kepada istri. Itu ya disampaikan. Ya, silakan bisa bersama-sama ya, sekalian bersama-sama membasuh kaki ibu ya, bersama-sama satu kaki ya, silakan ya. Sejak kecil aku diberi kasih meski penuh dengan air mata. Kau mengajarku berjalan. Ya, silakan peluk bersama-sama. Tak kau biarkan aku sendiri. Meski kadang tak sepaham, namun kasih-Mu abadi. Terima kasih. Ya, pada wakil bisa berdiri, wakil Bapak bisa berdiri, ya, berdiri aja. Ya, silakan berikan ucapan terima kasih, berikan ucapan terima kasih. Terima kasih sepanjang waktu kau berikan hidupmu yang tak bisa ku balas seumur hidupku. Silakan duduk. Kepada mempelai berdua, Enos Christian Saputro dengan Kris Lilian Kontrake, dengarkan firman Tuhan. Sejak hari ini kamu bukan lagi dua tetapi satu. Dan apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan. Hormatilah pernikahan yang kudus di dalam takut akan Tuhan. Jagalah di dalam kesetiaan dan kekudusan karena Anda berdua harus bertanggung jawab kepada Tuhan yang mengaruniakannya. Kepada kedua orang tua, lepaskanlah otoritasmu atas anak-anak, berikanlah kesempatan bagi mereka untuk membangun rumah tangga mereka sendiri. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah menyelesaikan pemberkatan nikah pada siang hari ini. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama dan kita akan akhiri di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu sepanjang ibadah pemberkatan nikah dari dua insan yang Kau kasih, Enos Christian Saputro dengan Kris Lilian Kontrake.
Tuhan, kami bersatu hati, kami bawa bahtera rumah tangga yang mereka bangun dalam kasih-Mu Tuhan. Hari demi hari yang mereka lalui senantiasa ada dalam pimpinan dan pertolongan-Mu Tuhan. Berkati perjalanan kehidupan mereka. Tuhan, berkati segala apa yang mereka kerjakan, jadikan mereka berhasil dan beruntung. Dan Tuhan juga karuniakan keturunan ilahi yang membawa kebahagiaan dalam rumah tangga mereka. Tuhan, kami berdoa untuk kedua orang tua yang sudah membesarkan putra-putrinya. Segala pengorbanan mereka tidak akan menjadi sia-sia. Bila pada masa tua mereka boleh melihat kebahagiaan dari anak-anaknya, bahkan sampai kepada cucu-cucunya. Tuhan, berkati segala apa yang dikerjakan, jadikan berhasil, berkati kesehatannya. Tuhan juga berkati setiap kami yang hadir saat ini dengan berkat-berkat yang sama. Tuhan, kalau ada di antara kami yang hadir saat ini sakit, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan kesehatan kami. Kalau ada masalah dalam kehidupan rumah tangga kami, Tuhan juga memberikan anggur yang baru, pemulihan yang dalam keluarga. Kalau kami menghadapi masalah ekonomi keuangan, Engkaulah sumber berkat kami Tuhan. Kami percaya segala yang baik datang dalam kehidupan kami semua yang ada di tempat ini Tuhan. Berkat-berkat ilahi turun atas kami. Tuhan, kalau sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing, Tuhan menyertai kami. Tuhan juga berkati setiap acara yang masih dilanjutkan mempelai berdua, biar semua berjalan penuh dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, semuanya kami kembalikan untuk kebesaran dan kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Saya undang mempelai berdua.